Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang HTML yang berhubungan dengan penomoran atau list dan media atau multimedia. Oke ya, sebentar saya carikan materinya. Sorry. Pertemuan 3. Nih. Sebelum saya ke kriteria, kita lanjut aja langsung ke HTML. Kriteria nanti ada di video tersendiri. Oke, untuk HTML kita coba membuat list. List ada dua jenis, yaitu order list, penomoran, dan bullet. Kalau di Word mungkin Anda sudah sangat terbiasa dengan Word penomoran. Nah, ini contohnya. Ini adalah bullet, di mana diwakili oleh gambar. Sedangkan untuk penomoran angka, ini penomorannya. Nanti kita kenal ada yang namanya order list, singkatan dari disingkat menjadi OL. Dan untuk bullet, kita menggunakan tag UL, singkatan dari unorder list. Untuk atributnya seperti ini, kalau yang OL, penomorannya bisa menggunakan angka, atau menggunakan ABCD tipenya A atau A besar, atau menggunakan Romawi I kecil atau I besar gitu ya. Nanti kita coba. Start ini adalah atribut untuk awal penomoran. Bisa tidak selalu dimulai dengan angka 1 tapi dimulai dengan angka yang kita inginkan. Sedangkan unorder list berhubungan dengan penomoran dalam bentuk bullet gitu ya. Nah, tipenya yang di defaultnya adalah square, circle itu kotak, circle itu bulat gitu ya. Di sini nanti semacam bulat tapi yang penuh isinya ya. Oke. Kemudian contoh penggunaannya seperti ini. Untuk penomoran order list kita pakai ABCD, type-nya berarti A. Cuman kalau di sini tuliskan A kecil berarti nanti A kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya. Startnya 5 berarti diawali bukan dari angka 1 tapi dari angka 5. Sekarang kita coba. Kita buat baru saja. Coba 3 titik HTML. Oke. Kalau sudah, coba 3 ini kita seperti kemarin buat tag HTML sederhana. Oke. Kalau sudah, di dalam bodinya saya masukkan tag OL seperti ini. Anda enter. Nah, urutan-urutannya pakai tag LI, singkatan dari list. Contoh, saya mau pakai makanan favorit gitu ya. Makanan favorit. Nah, saya pakai OL. Yang pertama misalnya rujak cingur. Yang kedua saya pakai LI juga. Misalnya nasi goreng. Terus apa lagi? LI lagi, satu lagi cukup aja ya. Gado-gado, goda-goda. Kalau ini saya simpan, kemudian saya jalankan. Coba 3. Oh, saya salah memasukkan. Coba 3 HTML. Kalau sudah terlanjur salah bagaimana? Tidak apa-apa, Anda move aja atau cut. Saya cut. Nah, terus mengaktifkannya. Anda bisa klik di sini paste. Atau Anda seret seperti ini. Oke, saya move. Seperti ini, kalau sudah kita tampilkan ke browser. Nah, defaultnya seperti ini. Saya besarkan, Ctrl plus. Oke, makanan favorit seperti ini. Defaultnya adalah angka 1, 2, 3.
Kalau misal tidak diawali dengan angka 1, ya berarti tadi kita pakai yang namanya start. Startnya diawali dari angka 9 misal. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh. Nih. Tapi kalau tipenya pakai, kan tadi ada tipe, ini ya, tipenya pakai Romawi. Nah, silakan mau pakai I kecil atau I besar. Misal kalau saya pakai I kecil, jadinya seperti ini. Sorry. Nah, tetap startnya 9, cuman type-nya kita pakai I kecil. Ini ya, kita simpan, kita refresh. Nih, dalam bentuk Romawi. Kalau mau yang besar ya berarti pakai I besar. Begitu juga untuk A, B, C dan sebagainya. Oke, saya simpan. Nih. Oke, ini untuk penomoran pakai angka gitu ya. Kemudian kita coba penomoran menggunakan bulat. Contoh untuk minuman favorit, saya pakai tag UL, kemudian listnya. Contoh saya kasih minuman favorit, misalnya jus alpukat. Kemudian apalagi? Es sogem. Sudah gembira. Terus apa lagi? Jeruk hangat. Oke, saya simpan. Kemudian saya refresh. Jadinya seperti ini. Anda lihat ini adalah defaultnya. Kalau saya ingin circle supaya beda, pengen tahu ya. Type-nya saya tulis circle. Apa ya sama gitu ya. Oke, saya refresh. Jadi kalau circle itu bulat tapi tidak penuh, tidak fill ya, tidak isinya cuman pinggirannya saja. Nah, kalau satunya lagi apa? Square gitu ya. Square. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nih, kotak. Ini untuk penomoran. Kemudian nanti kita juga kenal materi tentang image. Cara memasukkan image itu. Oke, pakai tag img. Nih. Defaultnya sudah ada source. Source itu apa? src. Jadi gambarnya saya ngambil dari mana? Misalnya dari folder gambar. Ya, slash. Nah, saya punya gedung misalnya, yang gedung JPG ini. ALT alternate ya. Jadi kalau cuman sekarang kayaknya HTML atau browser-browser jarang sekali menggunakan media ALT. ALT itu gunanya kadang-kadang kalau gambar saya arahkan mouse-nya kayak tooltip gitu ya. Nanti ada keterangannya. Oke, kita coba aja. Coba Alt. Kemudian saya simpan. Ini defaultnya. Kalau saya refresh jadinya cukup besar gambarnya. Karena apa? Karena nah ini gambarnya saja pixelnya juga sudah besar. Nah, cara mengecilkannya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa pakai atribut width atau height gitu ya. Cuman nilainya. Anda bisa pakai pixel. Caranya misal width-nya, lebarnya saya kecilin jadi 200 gitu ya. Kemudian mau lengkap sekalian height-nya. Ini saya jadikan 100. Silahkan. Saya simpan, kemudian saya refresh. Jadinya seperti ini. Cuman kelemahannya, kadang-kadang kita akan, ini saya agak sedikit ngawur gitu ya. Misalnya saya kasih headnya 40. Karena ngawur, kadang-kadang kita nggak tahu ini gambarnya presisi apa enggak. Jadinya seperti ini.
Supaya benar-benar presisi, caranya bagaimana? Pilih salah satu. Anda bisa milih menggunakan width atau pakai height supaya presisi. Contoh height-nya saya hilangkan. Oke ya. Saya simpan, kemudian saya refresh. Nih, ini sudah presisi. Jadi otomatis height-nya akan mengikuti lebar gambar. Oke. Terus apa lagi? Nah, cara yang kedua ini yang pertama menggunakan pixel satuannya, nilainya. Cara yang kedua menggunakan persentase. Saya pakai gambar yang lain ya. Dengan gambar yang sama. Gambar slash gedung. Gedung.jpg. Ini width-nya juga sama. Saya kasih angka 200. Oke, simpan. Kemudian saya refresh. Sama-sama menggunakan pixel. Cuman yang terakhir saya tidak pakai menggunakan pixel, saya menggunakan persentase. Contoh saya kasih persentase 45% dari gambar aslinya. 45% dari betul gambar aslinya. Oke ya. Nih. Kalau kurang kecil mungkin bisa saya kecilkan 25% coba. Saya refresh. Ya hampir kecil ya. Terus apa bedanya? Bedanya adalah terjadi kalau Anda browsernya Anda kecilkan. Anda lihat yang sebelah kiri dia akan ukurannya tetap. Sedangkan yang sebelah kanan karena dia menggunakan persentase, nah dia akan mengikuti besar kecilnya browser. Ini biasanya digunakan karena kalau kita nggak tahu kliennya ini pakai ukuran layarnya berapa, nah ini kita bisa menggunakan persentase. Nah, jadi terserah Anda mau menggunakan width atau menggunakan persentase. Kalau saya ingin menengahkan gambarnya bagaimana Bu? Gitu ya. Misalnya ini saya jadikan dua baris yang berbeda, saya tambahkan BR. Oke, saya refresh. Ini dua baris yang berbeda. Yang atas saya tengahkan, Anda bisa menggunakan coba sebuah tag namanya center. Oke. Penutupnya tidak saya letakkan di sini, saya letakkan saya letakkan di sini. Nah, di menutupi IMG yang pertama ya. Oke. Saya simpan. Kalau sudah saya refresh. Dia akan menengahkan diri. Nah, itu gunanya tag center. Kemudian selanjutnya adalah multimedia. Multimedia ini atributnya ada tag audio, di mana di dalamnya ada source gitu ya. Source ini punya atribut src. Kemudian ada untuk video. Nah, bedanya apa gunanya audio dan video? Sebenarnya keduanya bisa memutar file yang berjenis MP3, MP4 dan seterusnya. Cuman perhatikan untuk yang audio, kalau dia memutar file yang ekstensinya MP4, tampilan grafisnya tidak ada. Jadi cuman musiknya aja, nanti bisa kita coba. Untuk tag video pakai source juga ini. Cuman atributnya cukup panjang, banyak ya. Dia bisa autoplay dan sebagainya. Sedangkan kalau audio dia akan menunggu Anda menekan control play. Oke. Dan kalau video dia bisa autoplay sendiri. Atau nanti ada perulangannya. Oke ya. Nah, ini adalah supportnya kalau pakai IE tag video itu ya dijalankan. Kalau ekstensi WebM itu tidak dijalankan, OGG nggak dijalankan. Tapi tadi saya coba masih bisa dijalankan OGG-nya, gitu ya. Nih. File format yang dijalankan MP4, web dan OGG. Tadi cuman saya coba menggunakan WAV sama MP3 jalan juga, cuman karena memang
audio ya, jadi ya enggak ada gambarnya. Sekarang kita coba menggunakan tag audio. Oke. Source-nya kita tidak di sini, kita pakai tag source. Oke. Kalau sudah, saya pakai src-nya. Media. Ini. Contoh saya punya file OGG gini ya. Oke, saya simpan. Kalau saya jalankan, saya refresh. Oh iya, karena Anda menjalankan audio, kontrolnya enggak ada, dia akan diam saja. Dia sebenarnya tampil gitu ya. Tapi dia diam saja, enggak diam saja itu menunggu Anda menekan tombol play. Masalahnya kontrolnya enggak ada, jadi kita menampilkan kontrolnya dulu. Kontrol. Oke, saya simpan. Saya refresh. Kurang S kalau nggak salah. Oke, saya refresh lagi. Nah, ini sudah ada, tinggal dijalankan. Ini yang ekstensinya OGG gitu ya. Masih bisa jalan. Bu, kalau saya punya source 2, apakah bisa saya tuliskan di sini lagi source-nya? Coba aja. Source. Ini. Oke ya, saya source-nya saya pakai media, saya pakai ini ya, WAV. Saya simpan, saya refresh. Yang dijalankan ternyata yang paling pertama. Kalau ingin membuat dua audio yang tinggal milih gitu ya, Anda tinggal buat tag audio lagi. Nih. Oke. Dengan source yang berbeda. Controls. Oke. Kemudian source ini saya letakkan di bawahnya. Ini menggunakan WAV. Oke ya, saya refresh. Ini untuk yang kedua. Tetap jalan. Oke, kalau selanjutnya tadi di catatan untuk MP3 juga bisa dijalankan, cuman ya untuk grafisnya nggak bisa tampil. Saya juga sudah punya AVI, nah masalahnya kita coba aja. Ini saya hapus, saya slash, otomatis seperti ini. Simpan dan saya refresh. Oke ya, ini AVI-nya. Nah, ternyata untuk extension AVI audio nggak akan pernah dijalankan. Tuh. Tapi kalau yang MP4 ini saya simpan, saya refresh. Ini dia bisa jalan, tinggal menunggu Anda menekan tombol play. Oke ya. Nih. Bedanya audio dengan video. Kalau video sama tagnya kita pakai video. SRC-nya kita pakai source sendiri. Cuman menampilkan controls-nya silahkan. Kemudian source-nya tak saya tambahkan. Ini SRC-nya. Oke. Contoh MP3. Oke ya. Saya refresh. Ini untuk yang MP3 otomatis tampilannya tidak ada. Oke. Ya, tampilannya tidak ada untuk yang MP3. Nah, misalnya saya buat bisa enggak dua source? Kayaknya coba aja.
iSource. Oke. SRC-nya kita pakai yang P4. Masalahnya jalan enggak. Oke ya, ternyata tetap yang dijalankan adalah source yang pertama. Daripada saya membuat tag baru, yang ini saya tidak jalankan. Nah, Anda bisa pakai menggunakan remark atau komen seperti ini. Anda lihat tulisannya akan miring gitu ya. Diawali dengan tag tanda seru, diakhiri dengan tag ini. Jadi satu baris ini nggak dijalankan. Oke, saya refresh. Cukup besar ternyata. Menunggu Anda menekan tombol play. Cukup besar, cukup menghabiskan tempat gitu. Kita bisa memperkecilnya dengan menggunakan width dan height. Oke ya, kita lihat dulu width height-nya di video atau di source-nya. Kayaknya di videonya ya. Oke, control width-nya sama seperti tadi. Mau pakai width atau height silahkan pilih salah satu. Misalnya saya pakai pixel saja. Saya refresh. Nih. Oke, ini cara menampilkan multimedia di web menggunakan HTML. Oke, semoga tidak baper ya. Nah, selanjutnya materinya selesai untuk multimedia. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.